Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan kami channel Moto Kalong bersama Jamaah Mujahadah Al-Fatih. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah, dan insya Allah malam hari ini akan diadakan ijazah kepada teman-teman Jamaah Al-Fatih. Malam hari ini kita akan mengijazahkan asma salah satu ilmu yang menurut guru yang mengajarkan saya adalah ilmu bisa dibilang laduni, karena memang semula jadi nanti saya akan menyampaikan asma tersebut tiga kali saja, dan jamaah ataupun nanti yang diijazah harus bisa hafal. Seandainya nanti tidak hafal, nanti akan diulang di hari berikutnya lagi. Proses ijazah sebelumnya adalah harus dari teman-teman semua udah mandi taubat, sholat taubat, dan juga sudah bersih dari hadas besar dan juga hadas kecil. Nanti malam ini kita akan sampaikan ijazah asma Suryani, asma Sungai Rajeh, dan juga ada asma Maghrobi, ada asma Mungkar Nangkir. Dan insya Allah tata caranya nanti akan disampaikan oleh Yididik, nanti akan dipaparkan harus bagaimana. Tapi yang jelas inti dari asma ini adalah perbentengan dan juga lebih mendekatkan diri lagi kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi asma semula jadi ataupun asma laduni ini insya Allah akan saya ijazahkan kepada teman-teman semua. Nantinya mohon teman-teman saya sampaikan tiga kali. Sekali itu benar-benar sambungkan hati ke Allah, minta sama Allah untuk bisa menghafal, karena cuma tiga kali ucapan, tiga kali saya sampaikan ijazah tersebut. Jadi mohon nanti sahabat semua konsentrasi, benar-benar minta sama Allah, mudah-mudahan terpilih dan bisa langsung menghafal. Setelah nanti proses hafal, nanti akan saya ijazahkan. Tapi sebelum ijazah nanti kita akan tawasul, ngirim para leluhur, ngirim para aulia, dan juga ngirim para mujiz yang mengijazahkan asma Suryani, Sungai Rajeh, Maghrobi, dan juga Mungkar Nangkir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti tata caranya nanti Mas Kiai Didik yang akan menyampaikan. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Seperti yang sudah saya disampaikan tadi oleh mujiz kita Ustaz Khairul Sutrisno Laila Hasan, bahwasanya malam ini akan diadakan ijazah atau apa ya istilahnya, ya penurunan ilmu lah, seperti itu. Jadi ilmu dari Rasulullah turun, nah itu diijazahkan sampai sekarang. Nah, nanti akan diijazahkan oleh mujiz kita Ustaz Khairul Sutrisno, antara lain asma Suryani itu menurut cerita
asal muasal asma itu adalah doa dari Nabi Musa. Doa dari Nabi Musa yang diberikan oleh Allah langsung, karena Nabi Musa itu adalah salah satu nabi yang bisa ngobrol jagongan gitu, sama Allah itu langsung bisa mendengar. Kalau kita mah nggak kuat, itu langsung diberikan waktu mau memukulkan tongkat untuk membelah Sungai Merah atau Laut Merah. Itu salah satu faedahnya. Tapi apakah kita bisa? Insya Allah untuk membelah laut, insya Allah dengan asma itu kelas kita, insya Allah tidak bisa. Ya, intinya aja begini. Jadi asma Suryani sedikit saya sampaikan bahwasanya asma Suryani itu adalah asma perlindungan, hanya perbentengan lah. Seperti Nabi Musa dilindungi oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Nah, kita semoga dengan asma yang akan diijazahkan nanti, yang jelas yang utama semoga kita dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan, jin maupun manusia yang berperilaku seperti syaitan, seperti itu, dan dilindungi agar kita bisa menahan atau mengalahkan hawa nafsu kita sendiri, terutama di situ. Untuk nanti ya ternyata aku bacok atau apa itu wallahu alam, itu nunggu kerso, itu istilahnya terserah Allah lah mau seperti apa. Yang jelas kita mohon dengan asma itu kita amalkan, semoga sawabnya atau barokah dari asma itu bisa melindungi kita dari segala macam mara bahaya. Terus yang kedua ada asma Sungai Rajeh. Nah, itu juga ada beberapa versi, banyak sekali. Ada versi dari Madura, dari Banten, dari mana banyak sekali. Terus untuk menurut cerita juga banyak versinya. Yang jelas itu bisa juga untuk perbentengan, bisa juga untuk istilahnya keselamatan dan yang lain-lain juga. Intinya bukan di situ, bukan di asmanya, bukan di faedah-faedah asmanya. Yang jelas inti dari semua asma atau hizib, apapun itu hizibnya atau asmanya, intinya itu adalah bagaimana hizib atau asma itu bisa membuat iman kita kepada Allah tambah kuat dan semakin yakin bahwasanya hanya Allah tempat kita memohon dan hanya Allah yang mampu menolong kita. Ini semakin memantapkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Intinya di situ. Inti dari semua hizib atau asma itu. Untuk yang lain-lain itu hanya sekedar bonus. Dan untuk tata cara ini juga berbeda-beda. Jadi nanti wah kok di sini seperti ini mas, itu salah tuh atau enggak. Apapun yang diberikan oleh mujiz itu benar. Yang kalau perbedaan itu biasa, sudah khilafiyah, sudah biasa. Jadi nanti ada tata caranya. Setelah nanti kita mujahadah atau tahlil, kirim doa untuk leluhur-leluhur kita, semoga pertama diampuni dosa-dosa para leluhur kita, terus selanjutnya semoga barokah dari amal ibadah beliau masih bisa disampaikan kepada kita, terus mempermudah kita untuk menerima ilmu dari Allah. Terus yang selanjutnya setelah kita mujahadah, kita akan diberikan kesempatan oleh sang mujiz itu 3 kali. Jadi setiap satu asma itu 3 kali kesempatan. Dan itu menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi memang itu memang termasuk ilmu laduni. Jadi memang kalau itu Allah berkehendak, semua pasti bisa. Sebodoh-bodohnya manusia, istilahnya wah aku disuruh bodoh dan sebagainya, nggak pandai lah, itu bisa kalau Allah berkehendak. Tetapi kalau Allah tidak berkehendak, sepintar-pintarnya manusia pun tidak akan bisa. Jadi murni kita harus pasrah, tawakal kepada Allah dan memohon kepada Allah agar ilmu itu diberikan kepada kita dengan niatan supaya ketakwaan kita, keimanan kita bertambah kepada Allah. Oke. Nah, nanti setelah 3 kali diucapkan oleh sang mujiz, selanjutnya kita semua diminta menghafal. Ya. Jadi apakah ada toleransi? Tidak ada. Pertama diucapkan, hafal, bisa langsung diijazahkan. Nah, kalau pertama belum hafal, kedua hafal, bisa diijazahkan. Nah, ketiga, kesempatan terakhir 3 kali. Setelah ketiga tidak hafal,
harus menunggu waktu yang ditentukan oleh sang mujis tadi. Entah itu bulan depan atau tahun depan kita juga nggak tahu. Itu nanti terserah sama mujis kita, Ustaz Khairul Sutrisno Laila Hasan. Dan perlu diketahui bahwasanya Asma Suryani dan Asma Sungai Raceh, termasuk Asma Maghribi, terus Asma Mungkar Nangkir, itu asma yang tidak boleh ditulis, tidak boleh direkam selamanya. Jadi misalnya teman-teman, wah aku belum hafal, 3 kali kesempatan ini nggak hafal misalnya, terus coba-coba searching di Google, dan itu juga pasti ada di Google itu, karena mereka itu mungkin karena itu dapat ijazah yang berbeda dengan apa yang saya dapat. Kalau yang saya dapat itu tidak boleh ditulis, tidak boleh diucap, tidak boleh direkam. Jadi intinya tidak boleh didokumentasikan saat asma itu diijazahkan. Nah, nanti searching di Google, terus baca-baca, nah itu mungkin ada beberapa perbedaan dan efeknya. Ini pengalaman saya pribadi, teman saya dan Ustaz Hasan waktu dulu masih belajar, itu ada salah satu dari kami yang awal mulanya itu tidak mau, terus setelah melihat dampak positif dari asma itu, dia kepingin. Nah, ada selang berapa tahun kemudian ada pengijazahan juga, asmanya sama, beliaunya belajar dulu dari Google, terus direkam, untuk penghafalan kan direkam terus didengar pakai headset. Selang 3 hari beliau pendengarannya diambil oleh Allah, misalnya tuli. Jadi itu real, nyata, memang dia tuli. Dia bisa kembali, pendengarannya kembali setelah sang mujis kami dulu itu memberikan maaf, dan istilahnya dijanji untuk tidak akan mengulangi itu lagi. Nah, ini pelajaran buat kita semua bahwa memang asma ini tidak boleh ditulis dan tidak boleh direkam. Ya, takutnya memang ada beberapa hal-hal yang tidak diinginkan itu nanti terjadi kepada kita. Terus nanti setelah pengijazahan selesai, dia sudah diijazahkan mulai dari nanti malam sampai besok malam Jumat. Karena malam Rabu, Kamis, malam sampai besok malam Jumat. Setiap malam diwajibkan. Ini konteksnya wajib. Termasuk fardu ain. Fardu ain cuman bukan kefarduan kita kepada Allah, tapi itu kefarduan kita atau kewajiban kita, janji kita kepada sang mujis, sang guru. Jadi kalau seorang santri kan perintah guru itu wajib bagi santri. Nanti perintahnya apa, itu kewajiban. Kalau melanggar perintah itu berarti melanggar janji. Karena baiat atau ijazah itu ada sebuah janji. Nah, kalau kita melanggar, kita tidak berdosa karena meninggalkan amalannya, tetapi karena kita berdosa karena meninggalkan janji kita. Dan itu pasti akan dapat tuntutan. Itu sudah pasti. Ini perintah dari sang mujis bahwasanya setelah nanti malam pengijazahan itu untuk semua yang sudah diijazah nanti itu wajib mengamalkan minimal 313 diwiridkan selama 3 malam minimal ya. Setiap malam itu 313. Nanti setelah sholat isya, terus malamnya bagusnya itu sholat tobat, tahajud, sholat hajat, malam. Sebelum malam-malam jangan lupa ya, jangan lupa sebelum kita mengamalkan, jangan lupa hadharah atau kita kirim Fatihah hadiah. Kita memberikan hadiah dulu, istilah kata kula nuwun pada guru-guru kita, kula nuwun dulu. Nanti setelah itu nggak bisa bahasa Arab, nggak usah pakai bahasa Arab, nggak apa-apa. Intinya nanti juga akan diajarkan hadharahnya kepada siapa-siapa saja yang harus difatikahi, pada siapa-siapa saja. Nah, itu nanti setelah itu baru mengamalkan sebanyak minimal 313, maksimal 1000 ya, maksimal 1000. Jadi satu malam 1000 selama 3 hari 3 malam. Jadi mulai nanti malam sampai malam Jumat.
Terus siangnya puasa bila ruhin. Maksudnya bila ruhin itu kita berpuasa dan tidak boleh memakan segala yang ada unsur nyawa. Contoh ayam, kambing. Wah gampang mas, kalau nggak makan ayam nggak makan kambing gampang. Kita setiap hari aja seminggu sekali nggak pasti makan ayam. Nah, terus ada contoh lagi yang lebih ringan, ya, tapi kita sering makan ya. Kita itu juga harus kita hindari. Apa? Penyedap rasa, moto, masako, roiko, segala macam penyedap rasa dilarang. Oke, dilarang. Sama 3 hari toh. Di puasanya biasa, sahur, nanti waktunya maghrib ya buka puasa biasa, malam ya biasa ngopi-ngopi. Cuman jangan pernah makan selama 3 hari, tidak boleh makan yang ada unsur micin, moto, penyedap rasa. Intinya unsur hewan hidup. Apa itu ya, termasuk ikan, ayam, kambing dan sebagainya. Olahannya dari itu juga tidak boleh. Wah, aku nggak makan ayam mas, tapi makan bergedel ya sama aja. Sosis sama aja, itu juga nggak boleh. Nah, jajanan-jajanan seperti ini juga tidak boleh. Karena apa? Ini ada unsur penyedap rasa. Penyedap rasa itu ada sedikit campuran daging. Itu tidak boleh selama 3 hari. Jadi apa? Gampangnya apa? Sahur lauk tempe sambal. Makan. Sahur, bukanya juga gitu, nggak apa-apa. Kalau ngopi boleh nggak boleh? Kalau ngopi nggak boleh, saya nggak memperbolehkan ijazah. Ngopi boleh, peluang ini boleh. Merokok boleh nggak boleh? Cuman kayak siang ya nggak boleh, kan puasa. Siang tetap puasa biasa, makan biasa. Cuman tetap ya selama 3 hari bila ruhin. Bila ruhin itu maksudnya kelawan tanpa ruh. Ya mas, paket. Nah selama 3 hari, nanti setelah malam Jumat, nah nanti kan kita akan ada rutinan seperti biasa, mujahadah seperti biasa. Nah, nanti keterangan berikutnya seperti apa yang harus dilakukan nanti akan dijelaskan setelah malam ketiga atau pas malam Jumat, akan dijelaskan lagi tasmain itu apa gitu. Seperti itu. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Mumpung saya masih di sini, soalnya bentar lagi saya pergi nih. Wah, jadwalnya udah padat ya. Nanti ini sudah ada yang WA ini. Jadi mumpung saya masih di sini, masih stay di sini. Kalau ada yang belum jelas, monggo ditanyakan. Kalau nanti tanya sama saya kok nggak mantep, sama saya silahkan tanya sama mujisnya langsung, Mas Hasan. Ini standby 24 jam. Dia nggak pernah tidur. Beliau ini karena terlalu banyak tirakat sampai lupa rasanya tidur. Makanya di channel ini juga beri nama Moto Kalong. Karena Moto Kalong itu kan hewan yang dia itu apa namanya hewan yang aktif di malam hari, nokturnal. Jadi, seperti kami ini aktifnya di malam hari. Kalau siang hari ngapain? Ya ada kerja, ada yang sekolah, ada yang tidur juga gitu loh. Jadi kalau beliau memang sudah hampir 3 bulan ini nggak tidur, lebih nggak tidur malam, maksudnya tidurnya siang. Halo, ada yang belum jelas? Monggo, bisa ditanyakan. Ya, micin. Ya, Sambal. Ya. sambal tidak boleh pakai micin. Garam aja. Jadi kemarin pengalaman, ini tak kasih resep biar rasanya nggak terlalu hambar. Jadi wah enak. Nah, biar rasanya nggak terlalu hambar, bikin sambal tempe digoreng biasa. Cuman minyaknya nggak boleh jelantah loh. Nanti buat jelantah gerah terus buat goreng biasa macam. Minyak sebenarnya nggak boleh ya, nggak boleh pakai minyak ya, harus minyak yang baru, yang belum pakai buat goreng daging. Ya, berarti masak dhewe gitu. Nah, masaknya gimana? Ini resep. Jadi garam itu dikasih gula, itu rasanya akan gurih. Jangan pakai micin.
Jadi masaknya itu dikasih gula pasir sedikit. Yo aja terus akeh. Oh, masak tempe loro gulane 2 sendok ya legen, enggak enak. Jadi sedikit aja, sedikit, kasih garam seperti biasa. Nah, itu micinnya kita ganti dengan gula. Rasanya akan sama. Yang jelas di situ kita dilatih untuk melawan hawa nafsu kita. Intinya di situ. Semakin manusia itu semakin sedikit atau semakin bisa dia mengendalikan hawa nafsu, dia akan semakin dekat dengan Allah. Dan siapa yang dekat dengan Allah, doanya akan terkabul. Mustajabatun. Siapa yang berdoa itu pastilah itu wirid, hizib, ijazah, amalan itu sebenarnya adalah doa. Dimana kita membacanya 1000 kali. Kan ada sebuah qaul atau ucapan bahwasanya setiap manusia 41 hari sekali itu akan diberi kesempatan oleh Allah. Setiap ucapan atau setiap doanya itu mustajab ya, setiap 41 kali, setiap 41 hari sekali. Nah, kita dirokol atau istilah katanya kita otak-atik lah. Jadi 1000 dibagi 41 itu kurang lebih kan ada sekitar 25 kurang lebihnya. Nah, berarti 25 sekitar 25 sekian, 24 sekian kali itu. Di dalam doa yang kita baca 1000 kali itu ada satu yang mustajab. Nah disitulah titik istilahnya manfaat doa itu akan terasa. Apalagi ditambah kita dengan tirakat, tidak memakan atau tidak mengkonsumsi hewan atau segala macam makanan yang itu ada unsur rohnya, semakin dekat dengan Allah. Makanya ada sholat tahajud dulu, sholat tobat dulu dan sebagainya sebelum kita membaca wirid itu kan disunahkan seperti itu. Nanti dianjurkan dan mungkin akan diwajibkan oleh sang mujiz. Enggak ada yang lain? Atau nanti juga bisa dipraktekkan langsung. Setelah pengijazah itu bisa dipraktekkan langsung. Tapi hanya sekedar untuk praktek ya, untuk menambah keyakinan kita. Jangan pernah uji coba di rumah. Oke. Nanti wah, bahwa di sini nanti apa istilahnya benda yang dipakai atau benda tajamnya atau apa, pesonya atau apa yang dipakai nanti tumpul. Enggak, kita cari yang baru. Kita pakai silat yang masih segel baru dan itu bisa dibolak-balik, bisa dibuktikan sendiri. Itu nyata real memang benda tajam. Jadi insya Allah dengan izin Allah tidak akan melukai kita. Yakin, kuncinya yakin. Yakin apa? Yakin gampang bukan. Yakin kepada Allah bahwasanya hidup mati kita hanya kepada Allah. Hanya Allah yang akan mengatur. Pokoknya kita yakin Allah akan memberi kita keselamatan, kita pasti akan selamat. Karena keyakinan itu kunci dari semua amalan atau doa atau ibadah kita. Semakin kita yakin, semakin kita kuat. Tapi ingat ya, kita praktekkan di sini. Setelah pengijazah kita praktekkan, istilahnya kita demonstrasi, kita buktikan apakah amalan ini benar, apakah doa ini benar. Nah, kita buktikan nanti. Cuman setelah itu jangan pernah sekalipun mencoba di rumah. Terus pesan lagi, setelah ijazah di sini istilahnya dibaca tidak apa-apa, ya kan? Terus petenteng, ini nggak boleh. Kita setelah diijazah, keimanan kita harus semakin kuat. Disitulah kebarokahan ilmu. Ilmu itu kalau barokah membuat kita semakin tawadhu. Kalau kita semakin sombong berarti ilmu tidak barokah. Yang pertama itu. Terus yang kedua, semisal setelah pengijazan nanti dipraktekkan tidak apa-apa, tapi di rumah kena jarum kok berdarah, terus jangan pernah mengira bahwa amal itu sudah hilang. Nah, itu sunatullah, wajar. Manusia sekebal apapun, sehebat apapun, istilahnya pokoknya sakti-saktinya manusia pasti akan ada titik lemahnya, dan itu wajar. Yang jelas intinya untuk pedoman kita semua, ilmu itu akan memprotek diri kita sendiri secara otomatis. Pertama,
saat kita akan dizalimi. Entah itu di jalan kita nggak tahu kan, ada orang jaga atau gimana kita nggak tahu. Yang jelas intinya ada orang yang menzalimi kita, ilmu itu otomatis akan memproteknya, jadi menjaga kita. Nah penjagaan itu wujudnya seperti apa? Apakah misal di jalan ada sekarang yang lagi viral klik teh atau apa itu kan, kita dibaca nggak pasti seperti itu. Bisa juga misalnya nggak kena, atau sudah berniatan ingin menyelakai kita, tapi niatan itu dirubah oleh Allah. Itu juga termasuk wujud proteknya. Jadi wujud kekebalan kita seperti itu. Tidak pasti, tidak empan bacok, tidak empan tembak atau sebagainya, tidak bisa dibakar atau sebagainya. Bukan semata seperti itu. Jadi mungkin yaitu seperti tadi, seperti yang dikatakan kita Ustaz Hasan, bahwasanya itu akan memprotek saat kita akan dizalimi. Bisa kita memang dibacok nggak empan, bisa dibacok nggak kena, bisa mau dibacok nggak jadi dibacok. Itu wujud proteksinya seperti itu. Tidak harus. Wah, bacok naku, jangan. Kenal tenang kok. Itu adalah wujud kesombongan. Nggak boleh, kita nggak boleh sombong. Oke? Seperti itu pesannya. Terus ada lagi monggo. Oke, kalau sudah cukup mungkin sekian dari kami, nanti sambung lagi. Seandainya ada pertanyaan dari sobat-sobat Motokalam semua, monggo ditanyakan, atau tanya alamatnya di mana Mas, atau itu untuk apa, atau mau membuli juga boleh, monggo terserah teman-teman netizen semua. Yang jelas kami di sini insya Allah berjalan di jalan Allah, berjuang untuk menegakkan, tidak menegakkan, kami tetap berjuang di jalannya Allah, karena agama Allah tetap tegak walaupun tidak ada kami. Jadi kami berusaha bermanfaat untuk siapapun, karena khairun nas anfa'uhum linnas, sapi-api manusia si manfaat kagum ya. Moga-moga ijazah yang akan kami terima nanti semoga itu bermanfaat untuk kami pribadi, untuk kita semua, dan untuk siapapun yang ada di sekeliling kita. Amin Allahumma amin ya. Cukup sekian dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen. Di bawah ini ya lho, di bawah ini. Tidak di atas, di bawah. Karena gratis. Bunyikan loncengnya biar tetap tahu, terupdate. Dan kami tunggu. Karena gratis. Wis, Subscribe gratis.